Kita ke Pati, Jawa Tengah, mayat seorang pria ditemukan di dalam jurang sedalam 30 meter, pemirsa. Diduga mayat ini merupakan korban pembunuhan. Warga desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria dalam jurang 30 meter. Mayat ini diduga menjadi korban pembunuhan karena ditemukan dalam karung dengan leher terjerat tali tambang serta tangan dan kaki juga terikat menjadi satu. Ya, mayat tersebut ditemukan warga saat sedang berburu dan langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Diperkirakan mayat sudah meninggal lebih dari 5 hari karena memang kondisinya sudah mulai membusuk. Mayat tersebut diduga merupakan warga desa Peketel, Kecamatan Kayen, Pati yang berinisial KR yang pergi dari rumah pada Sabtu malam, tanggal 19 Juli, dan hingga kini juga belum kembali. Setelah dievakuasi dari dalam jurang kurang lebih 30 meter, polisi kemudian membawa mayat tersebut ke RSUD Suwondo Pati untuk dilakukan otopsi dan mengetahui apa yang menjadi penyebab kematian dari korban. Apakah juga terdeteksi jika ini adalah korban pembunuhan, artinya pelaku ya? Ya. Identitas pelaku dari olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Baik, kita akan mendalami mengenai hal ini ya, Via, dengan Kompol Heri Dwi Utomo, Kasat Reskrim Polresta Pati. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Mbak Arif ya, Pak Arif. Iya, dengan Arif dan Ratih di studio. Ratih dan Arif, Pak Kasat, boleh diinformasikan kepada kita bagaimana kronologinya dan apakah sudah ada pelaku yang diamankan oleh pihak kepolisian? Ya, jadi dari informasi warga itu kemudian pada hari Sabtu sekitar jam 14.30 ada informasi penemuan mayat dengan ciri-ciri tangan terikat oleh tali, kemudian dalam posisi telanjang memakai celana dalam, kemudian di jurang. Nah, setelah itu dari tim Inafis olah TKP Polresta Pati beserta Polsek serta anggota Jatanras Polresta Pati melakukan olah TKP untuk mengembangkan kasus tersebut. Namun demikian karena mayat tersebut diperkirakan 8 hari ya Pak ya, 8 hari sehingga kita lakukan olah TKP kemudian kita bawa ke Polres ke rumah sakit RSU Pati, kemudian besoknya kita lakukan otopsi karena perkenaan lukanya itu karena apakah jeratan karena lidahnya menjulur atau sebab lain. Nah, kemudian dari situ dari hasil otopsi kita temukan tangan kanan kiri lecet-lecet, kemudian didapat luka akibat benturan kepala, kemudian dari perdarahan otak di belakang, kemudian proses pembusukan. Dan itulah kemudian kita penyelidikan, kita mengungkap kasus tersebut, kita sudah atau mungkin sekitar 10 saksi yang sudah kita minta keterangan. Namun demikian dengan alat bukti tersebut, insya Allah kemungkinan nanti ada titik terang untuk mengungkap kasus tersebut. Pak Kasat, apakah korban ini tewas hanya karena jeratan tadi yang sebagaimana Pak Kasat sampaikan, atau ada penyebab lainnya seperti lukakah atau hal-hal lain yang ditemukan dari olah TKP maupun juga otopsi yang dilakukan? Oke, saya jelaskan Mas Arif. Jadi dari hal penyelidikan, kemudian hasil otopsi ternyata tambang itu ternyata digunakan untuk mengikat pada saat korban meninggal. Jadi meninggalnya itu disebabkan karena benturan itu ya? Bukan jeratan tapi benturan kepala, mungkin benda tumpul dihantamkan di belakang kepala. Nah, itu yang menyebabkan kematian. Kemudian untuk jeratan dan ilat lidah menjulur itu tidak ada yang mengarah ke situ, sehingga kemungkinan besar
dihantam dengan menggunakan batu. Dan di situ juga di TKP, setelah kita lakukan oleh TKP, kita temukan karung, kemudian kita temukan tali, kemudian kita temukan bantal. Nah, bantal itulah yang digunakan untuk meresap darah yang sudah tercecer. Demikian, Mas. Sudahkah pihak kepolisian mengetahui background atau latar belakang para pelaku ini melakukan aksi keji ini, Pak, sehingga korban meninggal dunia? Dengan pemeriksaan beberapa saksi tentunya. Iya. Iya. Dari beberapa pemeriksaan saksi, kita kan sebetulnya sudah kita kantongi itu pelaku. Ya, namun identitas demikian, pelaku ya. Iya, tapi kita harus mengacu pada pasal 184 KUHP. Di situ minimal 2 alat bukti yang harus kita penuhi untuk melakukan atau menetapkan tersangka. Jadi seperti itulah mungkin sedikit kurang bukti. Setelah buktinya kita lengkap baru kita lakukan. Tapi yang jelas kita sudah kantongi pelaku. Demikian, Mbak Mas Arif. Ya, Pak Kasat, apakah indikasi ya pelaku yang sudah mulai menemui titik terang nih penyidik kita yang berada di lapangan gitu, ini terkategorikan masih kalangan dekat, Pak, begitu, masih dari lingkungan dekat begitu, dan juga apakah ada motif juga yang sudah menyeruak dari penyelidikan yang dilakukan? Oke, itu sementara masih kita dalami, Mas. Nanti kita dalami, nanti mungkin insya Allah kalau dalam waktu dekat ini kita bisa mengamankan, insya Allah kami akan sampaikan kepada Mas Arif dan Mbak Asri. Baik. Korban sendiri, Pak, ini latar belakangnya seperti apa? Kemudian kabarnya sudah dinyatakan hilang beberapa hari oleh pihak keluarga ya? Iya, jadi hasil otopsi kemarin itu 8 hari. Sehingga kita melakukan identifikasi sangat kesulitan. 8 hari. Demikian. Apa yang bisa didalami dari pihak keluarga? Apakah korban ini bekerja sebagai apa? Kemudian pamit kemana terakhir kali? Jadi gini, Mbak. Korban ini adalah kalau dalam bahasa kalau di wilayah Pati itu monco ya. Monco itu istilahnya bekerja di luar di Jakarta, kemudian 1 bulan, 2 bulan dia kembali. Jadi dari perjalanan kami. Baik, terima kasih Komisaris Polisi Heri Dwi Utomo, Kasat Reskrim Polresta Pati, Pak. Kita doakan petugas di lapangan segera mengungkap ya dengan menangkap pelaku agar keluarga dari korban pun juga tidak lagi bertanya-tanya ya, siapa yang bertanggung jawab dari kematian keluarga mereka ini. Sukses selalu Pak Kasat dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita mengingat satu hal penting yang seringkali terlupakan atau diabaikan, yaitu menyegerakan pengurusan dan penguburan jenazah. Dalam Islam, hal ini bukan hanya dianjurkan, tapi merupakan perintah yang sangat ditekankan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Segerakanlah dalam menguburkan jenazah. Jika ia orang yang baik, maka kalian mempercepat kebaikan untuknya. Jika ia bukan orang baik, maka kalian meletakkan kejelekan dari leher-leher kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadits ini kita pahami bahwa menyegerakan pemakaman adalah bentuk penghormatan terhadap jenazah. Selain itu, ini juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan keimanan kita sebagai umat Islam. Mengapa harus disegerakan? Menjaga kehormatan mayit. Tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa akan cepat membusuk. Islam mengajarkan kehormatan kepada mayit sebagaimana kita menghormati orang hidup. Memudahkan ruh. Jika dia orang beriman,
maka menyegerakan penguburan berarti mempercepat pertemuannya dengan kenikmatan kubur. Meringankan keluarga. Menunda-nunda hanya akan memperpanjang kesedihan dan beban emosional keluarga yang ditinggalkan. Menghindari mudarat. Dari segi kesehatan dan lingkungan, jenazah yang tidak segera dimakamkan dapat membawa dampak negatif. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka marilah kita sebagai umat Islam berpegang teguh pada ajaran Nabi. Jangan sampai kita sibuk dengan urusan dunia, seperti menunggu semua keluarga datang dari jauh atau menunda karena alasan birokrasi, padahal semua kewajiban fardu kifayah bisa segera ditunaikan. Jadikanlah setiap kematian sebagai pengingat bagi kita semua, bahwa pada saatnya nanti, kita pun akan diperlakukan seperti itu. Maka, siapa yang menghormati jenazah orang lain, niscaya Allah akan menggerakkan orang lain untuk menghormati kita kelak. Penutup. Semoga Allah memberi kita pemahaman yang benar, kemampuan untuk mengamalkan, dan hati yang selalu tunduk pada syariatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.